Dalam kilas balik, terlihat versi kecelakaan keluarga Yunsu yang sedikit berbeda. Terlihat Yunsu turut mengalami kecelakaan, namun ia selamat dan menderita koma dalam jangka waktu yang lama. Selama ia koma, ia bermimpi mengalami kejadian-kejadian aneh di apartemennya. 왕따냐? 괜히 여러 사람 귀찮게 만들지 마. 딴데 찾아. 그러는 게 그렇지. 너만 살아난 건 Sesaat kemudian, adegan kembali pada Yunsu yang berada di apartemen dengan mata yang berubah menjadi hitam. Dan monster berbadan besar menyerupai Hulk tiba-tiba muncul. Untungnya, kedua bocil itu berhasil lolos. Yunsu sendiri diselamatkan oleh Jisoo dan Jaehoon. Jisoo sempat hendak membunuh Yunsu, namun karena bola mata Yunsu berubah normal, Jaehoon mencegahnya. Kemudian Yunsu meminta keduanya membantu untuk menepati janji pada kedua bocil tadi. Dalam usahanya untuk menyelamatkan diri menuju kamar 1408 tempat Dusik tinggal, kedua bocil itu sempat bertemu dengan monster gak ada otak. Namun si monster kepala separuh harus menerima nasib terlempar dari jendela setelah berhadapan dengan monster Hulk yang mengejar mereka. Saat keadaan berada di ujung tanduk, lagi-lagi Dewi Fortuna masih berada di pihak keduanya. Giliran Im Yung yang tiba-tiba muncul saat monster Hulk hendak menghabisi si bocil. Im Yung dihajar habis-habisan oleh monster Hulk. Namun anehnya, sesaat kemudian matanya berubah menjadi hitam seperti Yunsu dan tangannya berubah seperti tangan monster. Bersama dengan Yunsu, Jaehoon dan Jisoo yang kemudian tiba di TKP, kedua bocil itu pun akhirnya bisa diselamatkan. Dan di sisi lain, Jaehoon memancing monster Hulk agar mengejarnya dan menjauhi yang lain. Di ujung kejar-kejaran, Jaehoon berhasil menghindari serangan monster Hulk, yang pada akhirnya harus bernasib serupa dengan monster sebelumnya, yakni terlempar keluar jendela. Rasakan. Sementara Yunsu kembali ke kamar Dusik bersama dengan si bocil dan Jisoo mendapati bahwa kondisi Im Yung lambat laun kembali normal. Ia lalu mengantar Im Yung ke kamar Dusik dan menjemput Jaehoon, lalu mengambil barang-barang di kamarnya sebelum kemudian bergabung dengan Yunsu. Di basement, Yi Yung berhasil menghidupkan saklar listrik yang mati, namun mendadak ada tangan monster yang meraihnya, kemudian menariknya ke dalam sebuah lubang. Tak lama setelah listrik menyala, muncul siaran langsung di TV. Presiden Korsel menginformasikan kondisi darurat negara. Namun tanpa disengaja, ia tiba-tiba mulai berubah jadi monster hingga harus ditembak oleh beberapa tentara militer yang berjaga di sekitarnya. Berlanjut pada Yi Yung yang sudah tersadar, tubuhnya sudah terbungkus semacam jaring laba-laba seperti kepompong dan dalam keadaan tergantung di langit-langit. Di hadapannya terlihat ada seseorang yang melintas sembari membawa kunci. Dan di tempat lain, tepatnya di ruangan manajemen, Enyuk yang terus mengawasi kamera CCTV mulai khawatir pada Yi Yung tidak kunjung kembali walau listrik sudah menyala. Begitupun dengan Suung. Namun karena tidak ingin bertindak gegabah, ia memutuskan untuk tetap berada di tempat itu. Mantap. Suhyung yang kebetulan mengelola Green Supermarket di apartemen sengaja mengunci diri dan istrinya di dalam minimarket itu. Ia melakukannya karena ingin menguasai sendiri persediaan makanan dan baru mau memberikannya bagi yang mau membayar. Dasar serakah. Di tengah kekesalan penghuni apartemen lain, tiba-tiba Yunji muncul dengan membawa koper penuh berisi aneka makanan dan minuman. Ia mempersilahkan yang lain untuk mengambilnya. Semua bersukacita menerimanya. Namun, Hein curiga setelah melihat bekas darah di dasar koper tersebut. Hari pun berganti. Seperti biasanya, sirine di depan apartemen berbunyi untuk beberapa saat. Di saat Enyung mengumumkan agar para penghuni apartemen berkumpul di lantai 1, Jin Ok diam-diam membuka pintu dan berniat keluar untuk menjemput putrinya yang menurut GPS berada tak jauh darinya. Namun Kang Sung dan Jaehoon berusaha mencegahnya. Tanpa disangka, putri Jin Ok tiba-tiba muncul dan berlari ke arah apartemen. Apesnya, ia malah terjatuh di saat hanya tinggal beberapa meter lagi.
Enyuk merasa galau. Ia bingung apakah ia harus menolongnya atau tidak. Suung yang lantas berlari keluar untuk menjemputnya. Di saat dia hendak meraihnya, monster tinggi besar tiba-tiba menyerang apartemen semalam menghabisi keduanya sekaligus. Jin Ok hanya bisa berteriak histeris melihat putrinya tewas bersimpah darah.